Bismillahirrahmanirrahim. Teh Farida sebagai Kepala SMP Negeri 6 Kota Depok. Bagaimana Teteh melihat keberadaan, bagaimana Teteh melihat kabar terakhir, kabar hari ini SMP Negeri 6 Kota Depok? SMP 6 saya melihat udah hampir 2 bulan ya saya berada di SMP 6. Saya sudah melihat banyak kemajuan di sini, dan untuk siswa-siswi juga sudah menerapkan kedisiplinan Bapak Ibu guru, karena memang sudah menggunakan aplikasi absen, sehingga alhamdulillah sampai saat ini lancar dan masuk. Bahkan kalau ada yang tidak masuk pun Bapak Ibu guru banyak yang sudah memberikan informasi kepada saya. Untuk anak-anak hari ini sedang melakukan PSAJ. Ini hari kedua, ada 3 mata pelajaran masih berlangsung sampai dengan pukul 12.45. Besok 2 pelajaran, hari Senin dan Selasa nanti akan dilanjutkan setelah kita libur. Hari Rabu dan Kamis libur cuti bersama. Seperti itu Bapak. Sejauh mana Teteh melihat keberadaan ujian PSAJ ini terhadap siswa kelas 9? Alhamdulillah anak kelas 9 antusias untuk melakukan ujian atau PSAJ ini. Terlihat tidak ada yang terlambat datang, karena biasanya sekitar saya berada di sini tuh di hampir 2 bulan ini saya menerapkan jam 6.30 anak sudah ada di dalam kelas, dan yang terlambat saya kasih toleransi sekitar 5 menit. Jadi apabila jam 6.35 itu maksud ada yang baru datang 6.35 itu mereka berdiri dulu di depan sana sampai dengan habis 1 jam pelajaran. Seperti itu. Jadi untuk menanamkan kedisiplinan, dan alhamdulillah dari hari Senin mulai PSAJ sampai sekarang anak-anak sangat antusias sehingga tidak ada yang terlambat, dan mereka melaksanakan sesuai dengan ketentuan kita yang menggunakan CBT, Pak. Seperti itu. Teh, sebagai kepala sekolah, tantangan apa yang Teteh rasakan menghadapi SMP 6 ini? Bingung Pak bilangnya, karena sekolah kita ini dipakai 2 sekolah Pak. Jadi SMP 6 pagi, siangnya itu digunakan oleh SMP 31 Pak. Jadi kita sudah menerapkan berbagai kedisiplinan, tata tertib dan sebagainya. Namun untuk kebersihan mungkin karena tidak satu visi barangkali, sebenarnya tidak satu visi, sehingga ada saja yang masih kompak dengan kita. Contoh misalkan kita mau melaksanakan zero waste Pak kemarin. Pagi SMP 6 beres Pak, bersih, tidak ada kotoran, tidak ada sampah dan sebagainya. Tapi besok paginya lagi, itu langsung kita akan melihat, karena adanya berarti sekitar 21 rombel yang digunakan oleh SMP 31. Seperti itu. Jadi sepertinya kami harus membuat satu visi dengan SMP 31 untuk segala hal, sehingga kita tidak terjadi sebutannya clash mungkin ya Pak, atau apapun yang menjadikan kurangnya berarti jadi ada kontra gitu, ada kontra.
saya maunya seperti apa, ya dari sana ternyata tidak menunjang, itu tidak mendukung atau kurang mendukung seperti itu. Jadi kalau ditanya sama Bapak, yang terberat adalah menyamakan persepsi dua sekolah ini, Pak, antara 6 dan 31, di mana 31 ini jumlah personil kita dari guru, karyawan, atau usaha cara kesapa tidak lebih, dan untuk di 31 sekitar 50-an ya. Jadi menyatukannya ini seperti apa gitu, karena banyak kepala yang mungkin memiliki pemikiran yang berbeda-beda juga, seperti itu. Sebagai kepala sekolah SMP Negeri 6 Kota Depok, bagaimana Teteh bersentuhan dengan kelas 9 yang mana sebentar lagi mereka akan meninggalkan sekolah ini, lulus dari SMP 9? Oke, saya sih berharap mereka lulus dengan dibilang nilai terbaik. Saya tidak berharap ke situ. Saya berharap keluar dari SMP 6 memiliki akhlak yang baik, yang bisa menjaga nama baik sekolah. Dari kata-kata, perbuatan, ya. Kata perbuatan itu mencerminkan akhlaknya anak-anak kita. Untuk yang berikutnya, agar mereka bisa diterima di sekolah negeri, SMA atau SMK, baru di situ kami berharap mereka memiliki, ya kalau mereka berprestasi, semoga dari prestasi akademik dan non akademik itu yang bisa menjadikan dia diterima di SMA atau SMK negeri, atau kalau misalkan dari domisili, karena kita ada domisili ya Pak sekarang, kita kalau dari domisili ya kita berharap yang anak bukan hanya sekedar dekat dari sekolah kemudian diterima, tapi dekat dengan sekolah, diterima, dan juga memiliki secara akademisnya sangat bagus. Karena sekarang ada kata dia diterima di SMA negeri, padahal secara akademisnya kurang. Kenapa kok bisa diterima? Karena secara domisili dia kurang dari 500 meter misalnya. Itu juga saya bangga dia bisa diterima di SMA negerinya, tapi saya jadi kurang bangga apakah dia bisa mengikuti materi atau pembelajaran di sekolah. Itu saya sudah sampaikan hari Kamis kemarin. Jadi agar mereka sekarang pada saat melaksanakan PSAJ ini ada motivasi untuk memiliki nilai yang bagus sehingga dia belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu. Dalam hal penanam karakter, bagaimana selama ini yang terbangun Teh? Karakter sebetulnya bermula harusnya ya, karakter ini bermula di sekolah, dari rumah, bukan hanya di sekolah. Tapi di sekolah saya masuk ke SMP 6 ini ternyata di sini sudah ada pembiasaan pagi itu menyanyikan Indonesia Raya, kemudian membacakan Asmaul Husna, kemudian ada mengaji surat pendek, setelah itu baca doa bersama, baru kemudian memulai KBM jam 4. Itu secara religi mereka sudah terbangun dan sudah terbiasa. Untuk yang non muslim jumlahnya hampir 100 orang, kelas 7, 8, 9, dan mereka itu setiap pagi 6.30 sudah siap di aula. Jadi sudah ada guru dari guru agamanya yang memandu untuk berdoa dan sebagainya. Seperti itu Pak. Pesan-pesan Teteh kepada murid kelas 9. Ya, saya berpesan kepada mereka apabila sudah lulus nanti tetap menjaga nama baik sekolah, tetap berakhlak yang mulia, kemudian dimanapun mereka berada, mau di sekolah, di rumah atau dimanapun, dan yang terakhir
janganlah memilih karena anak zaman sekarang ini memilih teman itu tidak ada batasan ya. Jadi mana yang enak menurut dia akan berteman. Padahal enak itu sendiri ada tanda petik, apakah itu sesuai dengan kaidah kita sebagai orang beragama atau tidak. Mungkin Bapak bisa lihat sendiri sekarang ini anak-anak udah kalau mau dibilang pacaran kelewat batas ya Pak ya. Maka tadi nomor satu, akhlak yang paling utama dari anak, maka dia akan punya nilai-nilai moral-moral yang lain seperti itu. Itu udah hampir setiap Jumat saya selalu mengatakan tolong akhlak nomor satu. Itu Pak. Harapan Teteh. Harapan saya semoga anak-anak kita ini dapat masuk kalau ke negeri, insya Allah semoga banyak yang masuk ke negeri. Tapi kalaupun tidak bisa masuk ke negeri, semoga dia bisa memilih sekolah yang betul-betul memiliki mutu, memiliki ya banyak apa ya istilahnya di situ yang bisa menunjang dia untuk tetap menjaga menjaga agar dia tetap bisa berpikir dengan baik Pak. Nomor satu berpikirnya itu, apabila dia hilang akal maka bingung kita untuk menilai anak-anak zaman sekarang. Banyak medsos yang menyesatkan. Terima kasih Teh. Ya.